Bab 36 Peramalan dengan Angka. Sementara berjalan bersama dengan Ye Ziyun, dan menghindari kera biru bersenjata normal, malam diperdalam. Jika mereka terus bergerak maju, akan mudah bagi mereka untuk menghadapi bahaya. Mari kita berkemah di tempat ini. Nili memandang ke arah Ye Ziyun dan berkata, meskipun gelap di malam hari, Ye Ziyun masih ditampilkan keberanian jauh dari gadis normal. Mata yang jelas dia memandang ke arah hutan lebat yang jauh, bayangan menarik perhatiannya. Apa itu? Ye Ziyun bertanya, bingung. Tampaknya sebuah bangunan, Nili mengatakan dengan sedikit cemberut. Ini harus bangunan bobrok. Mari kita pergi melihat-lihat, saran Ye Ziyun saat ia melangkah ke arah itu. Baginya sendirian dengan Nili, membuatnya sedikit gugup. Setelah semua, ini pertama kalinya dia tinggal bersama dengan anak laki-laki. Meskipun ia percaya bahwa Nili tidak akan melakukan apa-apa padanya, hatinya masih berdetak liar. Oleh karena itu, ia mencoba untuk mengalihkan arah mereka. Nili mengikuti di belakang Ye Ziyun dan menuju ke arah itu. Tempat ini pastinya patung, kata Nili. Dia tidak bisa melihat patung apa itu karena sudah runtuh. Sisa-sisa di sini jelas peradaban sebelum zaman kegelapan. Kata-kata apa ini? Ye Ziyun melihat Nili dan bertanya. Ada sebuah tablet batu di bawah patung. Nili menepis debu di permukaan dan, dengan bantuan sinar bulan, membuat jelas kata-kata di atasnya. Ini bahasa Kekaisaran Suci, jelasnya. Ia mengatakan, mereka yang mengikutiku, harus dihormati. Mereka yang menentangku, akan binasa. Kata-kata sombong. Kata-kata ini mungkin ditinggalkan oleh beberapa tiran. Kekuatan dan posisi tiran yang harus sangat tinggi. Namun demikian, jadi apa? Dia dan kerajaannya akhirnya ditelan oleh gelombang binatang iblis. Setelah orang tangguh berakhir sebagai kotoran, dan meninggalkan sebuah patung yang rusak di belakang. Nili, bagaimana kamu belajar bahasa Kekaisaran Suci? Tanya Ye Ziyun, diisi dengan rasa ingin tahu mengenai hal ini. Hanya ada beberapa yang tahu sedikit bahasa Kekaisaran Suci. Bagaimana aku mempelajarinya? Nili tersenyum. Dia tidak bisa benar-benar mengatakan bahwa dia belajar semua era, bahasa dan teknik budidaya benua ilahi, kan? Karena kamu tidak mau memberitahu. Lupakan saja, kata Ye Ziyun, cemberut. Nili mengangkat bahu. Ini bukan berarti bahwa dia tidak mau memberitahu, hanya saja bahkan jika ia menceritakan, Ye Ziyun tidak akan mampu memahami. Ye Ziyun melewati patung. Hanya ketika ia sedang mempersiapkan untuk memeriksa reruntuhan, ia tiba-tiba menjerit. Nili menyadari bahwa tempat Ye Ziyun berdiri dengan cepat tenggelam. Wajahnya berubah, dan ia segera bergegas menuju Ye Ziyun. Namun, tanah tampaknya tenggelam bahkan lebih. Sebuah hisap kuat mengisap keduanya ke bawah. Bawah tampaknya menjadi jurang. Mengapa kota Orchid kuno memiliki tempat seperti ini? Nili diam-diam bertanya pada dirinya sendiri sambil memeluk Ye Ziyun erat, dan menarik keluar pedangnya, memaku ke tebing di samping mereka. Ketika ia mencoba untuk memaku pedang ke dinding batu, jepret, pecah. Dinding batu itu terlalu sulit. Tempat apa ini? Dia melihat ke bawah untuk melihat apa ada di bagian bawah dan dia menyadari bahwa di bawah mereka gelap gulita, tidak dapat melihat apa-apa. Pada saat ini, Ye Ziyun mengambil keuntungan dari saat ini, karena kecepatan keturunan mereka telah sementara turun. Dia cepat-cepat mengambil tali dari cincin interspatialnya, dan mengaitkan itu ke daerah menonjol di tebing. Peng, keduanya ditarik ke tali, dan berhasil berhenti jatuh. Sutra Iblis Laba-Laba Salju Dingin. Tidak heran ia memiliki ketangguhan, pikir Nili lega. Meskipun mereka masih merasakan kekuatan hisap dari bawah, mereka telah berhasil menghentikan. Nili, di mana tempat ini? Ye Ziyun gugup bertanya. Nili dan dia tergantung di udara. Namun, karena tebing yang begitu halus, itu tidak mungkin untuk mendaki dan mereka tidak bisa melihat yang ada di bagian bawah. Aku tidak tahu, Nili menjawab sambil tersenyum pahit. Dia tidak tahu bahwa ada tempat seperti di kota Orchid kuno. Ia juga tidak mendengar tentang hal itu dari Ye Ziyun di kehidupan sebelumnya.
Mereka sengaja masuk ke area rahasia dalam kota Orchid kuno. Mengingat hal-hal yang baru saja terjadi, Nili tiba-tiba mengerti. Kata-kata yang ia baca, pasti kunci untuk masuk ke tempat ini. Kita hanya bisa pergi ke bawah, kata Nili, karena mereka tidak bisa kembali dengan batu yang begitu licin. Nili mengangkat kepalanya. Di bawah sinar bulan, ia bisa melihat dengan jelas pupil jenaka Ye Ziyun ini. Bulu mata sedikit miring dan kulit yang jernih tanpa cacat. Adegan ini memiliki semacam pesona yang tak terlukiskan. Bibir merah mudanya yang seolah-olah mereka memiliki lapisan tipis pemerah pipi pada mereka. Pada saat ini, mereka berdua erat terjebak bersama-sama. Nili samar-samar bisa merasakan sepasang kelembutan di depan dada Ye Ziyun ini, dan aroma seorang gadis yang berasal dari dirinya. Ye Ziyun juga merasa postur sayang mereka dan pipinya tiba-tiba merona. Jangan bergerak, aku akan turun dulu, kata Ye cepat Ziyun. Melihat sempit dan pandangan tak ramah Ye Ziyun ini, Nili tidak bisa membantu untuk berpikir kembali ke kehidupan sebelumnya ketika ia dan Ye Ziyun baru saja bersama-sama dan memiliki kasih sayang yang lembut untuknya dari lubuk hatinya. Dia terus terang meraih ke pinggang Ye Ziyun ini, tersenyum dan berkata, pegang erat-erat, kita akan turun bersama-sama. Nili keterlaluan. Ye Ziyun pikir dia merasa lengan kanan Nili terus terang mengangkat pantatnya. Dia sangat marah, namun jika dia berjuang, keduanya kemungkinan besar akan jatuh. Nili bajingan ini nakal, Ye Ziyun mengutuk dalam hatinya. Dia tahu dia tak berdaya. Melihat tampilan marah Ye Ziyun ini, Nili ringan tersenyum. Kelembutan dari tangannya menyebabkan hatinya bergetar dan tidak bisa membantu untuk mencubit sedikit. Pinggul Ye Ziyun ini sudah sangat melengkung. Dan dalam beberapa tahun lagi bukankah akan menjadi lebih kaya? Nili, jika kamu tanpa malu-malu menyentuhku lagi, aku akan pergi semua keluar denganmu. Paling-paling, kita akan jatuh bersama-sama. Ia menyatakan, merajuk alisnya dan menatap Nili. Bahkan Ye Ziyun elegan tidak tahan lagi. Oke, aku tidak akan menyentuhmu lagi. Nili tertawa, mengingat kembali ke kehidupan sebelumnya. Setiap kali Ye Ziyun marah, dia memiliki temperamen yang sama persis. Dia perlahan-lahan melepaskan tali, dan dua dari mereka perlahan-lahan bergerak ke bawah. Setelah sekitar 10 menit, Nili akhirnya mencapai tanah dengan kakinya. Merasa kecewa, dia tidak punya pilihan selain membiarkan Ye Ziyun pergi. Mengertakkan gigi, Ye Ziyun tidak mengatakan apa-apa dan mulai untuk mengeksplorasi lingkungan. Sejak dia masih muda, dia tidak pernah dimanfaatkan oleh orang lain seperti ini. Dan hal yang paling dibenci adalah Nili bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan mulai melihat-lihat lingkungan. Dia mendapat lebih banyak dan lebih marah ketika dia berpikir tentang hal itu, dan kejam melangkah ke kaki Nili. Aduh, Nili berteriak, menghirup segumpal udara dingin saat ia memegang kakinya dan melompat sekitar. Melihat reaksi berlebihan Nili, Ye Ziyun tidak bisa menahan tawa. Jika kamu berani tidak jujur lagi, berhati-hatilah, aku mungkin tidak memaafkanmu. Adegan Ye Ziyun tertawa membuatnya bahkan lebih indah dan menawan, dan menyebabkan Nili menjadi tercengang. Merasa tatapan aneh Nili, Ye Ziyun segera memulihkan tatapannya. Pipinya terasa sedikit panas, tidak tahu mengapa, dan detak jantungnya menjadi agak dipercepat. Cepatlah dan cari jalan keluar. Kalau tidak kita tidak akan bisa keluar, kata Ye Ziyun buru-buru. Oke, jawab Nili saat ia mengambil obor dari cincin interspesial dan menyalakan itu. Menggunakan cahaya, ia memeriksa lingkungan. Tampaknya bahwa mereka telah jatuh ke dalam sebuah istana bawah tanah. Sama seperti labirin yang mendalam, ada 5-6 bagian mereka bisa mengambil. Tetapi mereka tidak tahu di mana mereka akan menyebabkan. Aku tidak bisa membayangkan seberapa besar struktur internal labirin ini, pikir Nili. Ia menemukan baris teks pada dinding batu di sisinya. Tempat peristirahatan Kaisar Kongming, gumam Nili, dan tiba-tiba terkejut. Ini adalah makam kekaisaran suci Kaisar Kongming. Kaisar Kongming, tanya Ye Ziyun, penuh rasa ingin tahu.
Tepat, Nili sedikit mengangguk dan melanjutkan. Dia adalah kaisar paling misterius dalam sejarah Kekaisaran Suci. Sebagai seorang kaisar dari Kekaisaran Suci, ia benar-benar menggunakan gelarnya sebagai wujud menyebutnya. Yang merupakan hal yang sangat aneh. Kaisar tertentu meninggalkan Kekaisaran Suci di tengah pemerintahannya dan melewati tahta kepada putranya. Dikatakan bahwa budidayanya di tingkat abadi. Menjadi diabadikan. Bahkan keturunannya tidak bisa menemukan makamnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa ia akan benar-benar dimakamkan di sini. Apakah benar-benar ada orang yang telah dibudidayakan untuk tingkat abadi? Ye Ziyun mempertanyakan, melihat ke arah Nili. Tidak, itu hanya mitos. Bahkan jika salah satu dibudidayakan ke ranah atas peringkat legenda, mereka hanya bisa hidup selama 200-300 tahun. Mereka masih tidak bisa lepas dari siklus langit. Nili tertawa. Sebuah ranah di atas peringkat legenda? Jenis ranah apa itu? Tanya Ye Ziyun, penuh keraguan sekarang. Dalam pola pikirnya, peringkat legenda sudah terkuat. Kamu akan tahu itu nanti. Nili tersenyum, menggelengkan kepala dan tidak terus berbicara. Ye Ziyun bingung. Bisakah Nili telah melihat keberadaan kuat dari peringkat legenda? Tapi Nili sama dengan dirinya. Dia tidak pernah keluar dari kota Glory. Apakah dia melihatnya dalam sebuah buku? Meskipun dia memiliki keraguannya, Ye Ziyun tidak mengejar lebih jauh. Ini sebuah labirin. Oleh karena itu, harus ada lubang terkait perangkap. Kita harus berhati-hati. Kamu hanya dapat melangkah di tempat yang aku langkah sebelumnya. Nili memandang ke arah Ye Ziyun dan berkata, meskipun dia tertekan bahwa Nili selalu berbicara dengannya dengan nada memerintah, terdengar seolah-olah dia jauh lebih tua dari dia. Dia patuh mengangguk dan menjawab, Bahkan Nili tidak menyadari karena fakta Ye Ziyun masih muda, ia memiliki semacam pola pikir protektif terhadap dirinya. Oleh karena itu, nada suara yang mereka gunakan pasti berbeda dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Ada 5-6 bagian di sini. Mana yang harus kita ambil? Tanya Ye Ziyun, melihat bagian dalam sekitarnya. Itu sederhana, kita harus bergerak menuju utara. Karena kebiasaan Kaisar Kongming, makamnya dibangun menghadap selatan. Kenapa? Tanya Ye Ziyun, bingung. Kenapa harus makam Kaisar Kongming dibangun menghadap selatan? Karena yang tertulis dalam buku Kekaisaran Suci dari peramalan dengan angka. Setiap kebiasaan memiliki sesuatu yang akan menguntungkan dan merugikan mereka. Ini termasuk lokasi makam dan sebagainya. Orang-orang dari Kekaisaran Suci percaya hal ini. Kata Nili, ringan tersenyum. Buku Kekaisaran Suci dari peramalan dengan angka. Ye Ziyun tidak bisa membantu bergumam kalimat ini. Berapa banyak buku yang telah Nili baca? Kemudian, mana yang merupakan utara? Kita sedang di dalam tanah. Bagaimana kita seharusnya memberitahu arah? Tanya Ye Ziyun. Nili ringan tersenyum dan berkata, ini sangat mudah untuk membedakan. Ancestral Mountain yang menuju ke arah utara selatan. Dengan melihat garis pena di bebatuan, kita akan dapat memberitahu arah. Di sini, Nili berjalan menuju salah satu bagian.